Yo, halo minasan, selamat datang dan kembali lagi. Kali ini kita bakal ngebahas soal salah satu manga yang bakalan mendapat adaptasi animenya di tahun 2024 besok. Karena itulah, kali ini kita bakalan ngebahas secara singkat aja gitu buat sinopsis animenya. Nantinya itu ceritanya bakalan kayak gimana. Anime ini nantinya bakalan mengisahkan tentang MC utamanya yang bernama Noah. Seorang laki-laki yang udah terbiasa buat hidup mandiri karena emang dari kecil itu dia udah menjadi yatim piatu gitu. Karena kedua orang tuanya itu udah meninggal, dan setelah kedua orang tuanya meninggal, dia pun berniat untuk mulai mengejar cita-citanya, yaitu untuk menjadi seorang petualang. Untuk menjadi seorang petualang, ada satu syarat sederhana gitu yang wajib dipenuhi, yaitu untuk setiap petualang seenggaknya harus mempunyai satu macam skill yang telah berhasil mereka bangkitkan. Dan untuk membangkitkan skill mereka masing-masing, setiap calon petualang itu harus menjalani sekolah pelatihan di berbagai macam kelas untuk bisa membangkitkan skill khusus mereka masing-masing. Dan tinggal pilih aja gitu, mau jadi swordman atau magician, dia banyaklah kelas-kelasnya itu bakalan kayak gimana. Tinggal pilih aja gitu, yang paling cocok itu yang mana. Nah, balik lagi ke MC kita ini, yang mana setelah bertahun-tahun dia menjalani berbagai macam pelatihan dan juga mempelajari berbagai macam kelas yang ada, ternyata nggak ada satupun dari pelatihan kelas tersebut yang bisa ngebikin MC kita ini tuh mampu membangkitkan satu skill miliknya. Dan karena itulah dia pun pada akhirnya harus melupakan impiannya untuk menjadi seorang petualang. Cuman walaupun dia gagal untuk menjadi seorang petualang, di sini dia masih tetap melatih gitu segala macam ilmu yang sebelumnya udah sempat dia pelajari. Jadi sebenarnya walaupun si MC kita ini tuh nggak berhasil untuk membangkitkan skill miliknya, dia ini masih mempunyai beberapa macam ilmu yang udah dia pelajari sebelumnya. Tapi ya yang bisa dia kuasai di sini adalah ilmu-ilmu dasar aja gitu dari berbagai macam kelas petualang. Intinya walaupun si MC kita ini tuh nggak punya satu skill sama sekali, dia ini masih bisa dikategorikan sebagai manusia yang lebih kuat kalau dibandingkan sama manusia yang lain. Jadinya ketika dia mulai mendaftar sebagai seorang petualang, walaupun nggak punya satu skill sama sekali, dia ini ya masih tetap diterima gitu sebagai petualang. Cuman ya ranknya itu ya benar-benar rank yang bawah banget. Yang mana di sini dia tuh cuman diperbolehkan untuk menjadi seorang petualang tapi tingkat F. Dan karena cuman diperbolehkan untuk menjadi seorang petualang tingkat F aja, maka dia ini ya cuman bisa menerima misi-misi yang ada di dalam kota aja. Dia nggak diperbolehkan untuk melakukan berbagai macam misi yang ada di luar kota. Quest-quest beresiko kayak misal yang ngelawan monster maupun ya melakukan penjelajahan gitu. Karena hal tersebut dinilai terlalu beresiko untuk MC kita ini yang nggak mempunyai satu skill sama sekali. Jadi yang bisa dia lakukan di kota ini ya cuman sebatas kayak dia melakukan berbagai macam pekerjaan random yang penghasilannya ya nggak seberapa gitu. Cuman walaupun begitu, MC kita itu masih dihormati sebagai orang yang punya semangat tinggi dalam bekerja. Sampai pada suatu malam, dia nggak sengaja ngelihat ada segerombolan orang yang saat itu sedang dalam bahaya gitu karena berhadapan dengan monster dengan jenisnya sebagai Minotaur. Karena selama ini MC kita nggak pernah menjalankan misi untuk membasmi monster sama sekali. Ketika dia ketemu sama Minotaur ini, dia sadar kalau dirinya itu lemah sebagai seorang petualang. Cuman ya dia pun langsung tanpa pikir panjang menghadapi satu monster Minotaur yang itu sebenarnya cukup berbahaya banget. Cuman yang enggak disangka ternyata MC kita ini mampu menang melawan si Minotaur ini. Dan pada akhirnya si MC kita ini berhasil menyelamatkan satu cewek dari kejadian tersebut. Dan ya singkat cerita, sejak pertemuannya dengan si cewek tadi, kedepannya dia pun jadi lebih sering ketemu gitu dan lebih berkesempatan untuk berhadapan lagi dengan berbagai macam monster yang lebih kuat bahkan. Cuman permasalahannya di sini adalah ya si Nor ini itu masih tetap menganggap kalau dirinya itu lemah gitu. Hal tersebut dikarenakan ya yang ngebikin pemikiran MC kita ini tuh keliru itu ya dari dulu dia udah terlanjur beranggapan gitu kalau ya elu baru bisa jadi orang kuat kalau emang elu itu punya yang namanya skill.
Dan kalau lu nggak punya yang namanya skill, lu ya orang lemah gitu. Padahal yang sebenarnya ya nggak gitu juga gitu. Orang kuat mah nggak harus punya skill juga. Lalu alasan kedua kenapa nih orang itu masih menganggap kalau dirinya itu lemah, ya karena dia nggak pernah ngelawan monster sama sekali gitu. Jadi dia pun juga nggak tahu gitu kalau monster yang sebenarnya udah dia hadapin itu merupakan monster yang kategorinya itu lebih tinggi daripada monster-monster biasa. Kayak misal contohnya ada di salah satu chapter gitu yang mana di situ MC kita itu ngelawan yang namanya Goblin Kaisar. Yang mana Goblin Kaisar itu sebenarnya tingkatannya itu lebih tinggi lagi kalau dibandingin sama Goblin biasa. Nah, cuman si MC kita ini tuh lebih memilih buat beranggapan kalau Goblin yang dia lawan itu ya Goblin biasa gitu. Dia nggak tahu kalau Goblin Kaisar itu sebenarnya adalah Goblin dengan jenis yang lebih high lagi tingkatannya. Dan ya mungkin itu tadi adalah beberapa rangkuman atau ya beberapa singkatan dari sinopsis yang udah gua baca dari manganya gitu. Dan kalau lu penasaran dan pengen baca manganya juga, mungkin gua bakal kasih judulnya. Yang mana judulnya di sini adalah Orewa Subete wo Perisuru. Dan by the way mungkin gue juga harus jelasin gitu beberapa hal soal yang namanya Peri. Yang mana Peri ini merupakan kemampuan andalan yang dimiliki oleh si MC kita ini. Nah, jadi kemampuan dari si MC kita ini tuh basicnya adalah dia tuh bakalan bisa ngeperi atau ya menangkis semua serangan yang musuh lancarkan ke dia gitu. Dan yang paling bikin gua bingung itu kalau misal nangkisnya pakai perisai gitu, itu masih dikatain sebagai peri atau udah bukan gitu ya. Mungkin buat lo yang beneran gamer gitu bisa kasih tahu, dijelasin di bawah gitu di kolom komentar. Peri itu sebenarnya apa gitu? Karena ya setahu gue peri itu ya nangkis pakai senjata aja gitu, bukan nangkis pakai perisai, atau ya gua salah. Jadi ya mungkin itu tadi yang bisa gua ceritain dari ini manga tentang sinopsisnya. Dan ya kasih tahu pendapat kalian soal di manga, ceritanya itu menurut kalian bagus atau enggak gitu buat yang udah pernah baca. Karena kalau di My Anomalist gua cek ternyata ya ratingnya itu cuman sampai 6, berapa gitu untuk manganya, nggak nyampe angka 7 gitu. Jadi ya sebenarnya gue sendiri agak khawatir juga gitu sih sama anime ini nantinya bakalan bagus atau enggak gitu. Walaupun gue juga udah agak nebak-nebak itu anime ini kayaknya bakal kayak gimana. Maksudnya dari segi grafiknya itu bakalan kayak gimana, mungkin udah bisa gue tebak gitu. Jadi ya mungkin segini aja dulu dari gua. Like kalau suka, karena itu bakal bantu buat supaya algoritma video ini makin keangkat. Dan ya subscribe juga tentunya kalau kedepannya kalian masih tertarik buat nonton video atau konten-konten kayak gini lagi kedepannya dari channel ini. So thanks dan nonton, see you next time, and ciao. Mata nih.